Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Syarifuddin, walaupun belum pernah bertemu tapi luar biasa bisa menghandle acara sehingga kita hari ini kita bisa bertemu dari berbagai penjuru Indonesia khususnya. Yang kedua saya hormati Bapak Ahmad Muzakir yang selama ini ya kita saling silaturahim hanya melalui WhatsApp, tapi alhamdulillah malam ini bisa langsung bertemu. Dan yang saya hormati Bapak Hardiansah nih, luar biasa. Minder saya nih Pak, dari penghargaan, pengalaman. Aduh, saya masih hanya sebatas teori nih. Mungkin karena kami di kampus kebanyakan teori kali ya. Prakteknya yang jadi tanda tanya di sini. Makanya saya bisa belajar nih dengan Bapak, khususnya belajar banyak lagi di SD Langit Biru nih. Mudah-mudahan bisa silaturahim ke sana nanti nih Pak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Mbak Lulut Hardiansah, Hardiansah ya, salam kenal Mbak. Terus Bapak dan Ibu peserta diklat malam hari ini. Walaupun malam minggu, tapi kita masih semangat untuk bersama di sini ya. Malam minggu biasanya pada ngumpul pada weekend, tapi kita sama-sama di sini duduk bersama. Kita belajar bersama, khususnya saya di sini juga masih banyak mau belajar lagi. Di sini saya berbicara bagaimana relevansi kurikulum Merdeka dengan pembelajaran abad 21. Ini saya ambil sesuai dengan dari buku yang kemarin kita tulis bersama, yaitu tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di sini jatuhnya saya juga selain kita belajar bersama sambil bedah buku lah nih. Dari tulisan yang saya ambil, buku implementasi kurikulum Merdeka yang digagas oleh Bapak Syarifuddin. Baik, di sini yang pertama mungkin kita bahas, ini semua bicara teori kayaknya. Kalau untuk praktek nanti kita tanyakan langsung sama Pak Hardiansah ya, karena beliau sudah membuktikan. Saya hanya sebatas teori dan mudah-mudahan nanti dari teori yang kita bahas, kita bisa masing-masing di sini bisa mempraktekkan, mencontohkan langsung seperti yang dilakukan oleh Pak Hardiansah. Baik, berbicara tentang kurikulum Merdeka, kita tahu bahwa ini salah satu yang menjadi latar belakangnya adalah kemarin kita sama-sama mengalami masa pandemi COVID-19 yang memang saat itu luar biasa, yang mengubah yang selama ini belum pernah mungkin ya, khususnya saya tidak pernah merasakan seperti ini. Dengan pandemi COVID kita merasakan, tetapi ada efek positif yang bisa kita ambil. Salah satunya ini, kita bisa lanjut terus dengan melalui online, bisa bertatap muka. Selama ini mungkin ketika ada seminar harus bertatap muka dengan berkunjung, misalnya ke Riau, ke Bengkulu, bahkan ke Kalimantan. Tapi dengan adanya masa setelah pandemi COVID, kita mengenal Zoom. Akhirnya kita bisa terus melakukan tatap muka secara online. Nah, di mana kita tahu bahwa Indonesia lebih kurang sudah mengalami perubahan kurikulum itu 13 kali perubahan sejak kurikulum tahun 1947. Nah, itu adalah kurikulum kita pertama setelah Indonesia merdeka. Ini saya kelas balik dulu kita tentang perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Setelah itu berubah lagi menjadi kurikulum 1964, lalu kurikulum 1968, kurikulum 1973, kurikulum 1984, lalu kurikulum 1994, dan saya adalah salah satu dari output kurikulum 1994. Lalu setelah itu kurikulum 1997, 2004 yang kita kenal dengan KBK.
lalu kurikulum 2006 yang kita kenal dengan KTSP, dan yang saat ini kayaknya masih dipakai yaitu kurikulum 2013. Karena memang belum sepenuhnya juga berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Dan saat ini yang sedang dalam tahap sosialisasi yaitu kurikulum Merdeka Belajar, baik di tingkat satuan pendidikan mulai tingkat SD, SMP, SMA, MI, MTS dan madrasah aliyah, dan juga di kampus. Nah, baik. Nah, setelah kita berbicara tentang latar belakang, nah kita bahas apa itu kurikulum merdeka, di mana kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu di mana tadi juga dijelaskan oleh Bapak Hardiansyah, di mana bisa merdeka. Merdeka dalam tanda kutip, dalam artian ya kita bebas, baik guru atau siswa, bagaimana bisa belajar sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam Juknis Kurikulum Merdeka Belajar, di mana dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, di mana siswa itu memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, dari yang saya lihat, sepertinya ada kemiripan antara kurikulum Merdeka Belajar ini dengan KTSP, di mana saya lihat pembelajaran yang ketika di K13 itu SD dengan istilah tematik. Nah, ketika di kurikulum Merdeka tidak ada lagi mengenal bahasa tematik. Kembali ada bidang studi bahasa Indonesianya, bidang studi matematika, bidang studi IPA, IPS gitu. Ini yang saya lihat di pembelajaran untuk di kurikulum Merdeka Belajar. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan. Nah, setelah kita berbicara tentang apa itu daripada kurikulum Merdeka Belajar, nah kita akan berbicara tentang apa nih keunggulannya, di mana yang pertama keunggulannya itu lebih sederhana, fleksibel, dan fokus dan mendalam. Di mana dengan kurikulum Merdeka tadi lebih sederhana dalam artian yang selama ini khususnya untuk di tingkat sekolah dasar dengan berbagai beban pelajaran di tematik yang memang saya lihat sendiri pembelajarannya penuh dengan muatan materi. Tetapi dengan kurikulum Merdeka akhirnya mungkin lebih sederhana dan lebih fleksibel. Nah, yang kedua, bagaimana kemerdekaan guru dalam mengajar. Nah, di mana guru bebas dalam memberikan strategi pembelajaran di mana sesuai dengan kondisi siswa yang memang murid sendiri yang langsung melihat kondisi siswa di dalam kelas. Yang ketiga, tentunya bagaimana pembelajaran tersebut berbasis proyek. Dalam artian di sini saya bisa melihat langsung dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, guru bisa langsung mempraktekkan. Nah, salah satunya kita bisa lihat tadi di sekolah yang nahodai oleh Bapak Hardiansyah, sekolah SD Langit Biru. Nah, di mana kita tahu bahwa tujuan daripada kurikulum belajar ini intinya apa? Kembali bagaimana otonomi sekolah. Semua standar pembelajaran dikembalikan pada sekolah, karena kita tahu bahwa sekolah yang ada di kota, di tengah kota, di pinggiran, di pedalaman, ya tentu sangat berbeda dengan yang ada di pusat contohnya. Makanya dengan adanya kurikulum Merdeka, makanya sekolah bisa melihat langsung bagaimana kemampuannya dan guru juga bisa menyesuaikan, oh di sini yang bisa kami lakukan. Nah, di sini mungkin daripada tujuan daripada kurikulum Merdeka. Nah, sekarang saya ingin menghubungkan bagaimana antara kurikulum Merdeka ini dengan pembelajaran abad 21. Di mana kita tahu bahwa bicara pembelajaran abad 21, berbicara abad 21 semua berbicara tentang teknologi.
Nah, salah satunya yang bisa kita rasakan adalah seperti ini. Dengan teknologi kita bisa saling bertemu, saling bersua walaupun tidak pernah tatap muka secara langsung. Nah, di mana pembelajaran abad 21 ini dirancang agar generasi abad 21 itu bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, mungkin dari materi saya sudah masuk pada pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan model 4C. Nah, 4C ini adalah bagaimana siswa itu harus bisa menguasai 4 keterampilan belajar. Yang pertama, creativity. Audio, jadi Loh? Ya. Ya, Pak. Yang pertama tentang creativity dan inovasi, itu daya cipta dan inovasi, di mana siswa itu dituntut untuk bisa membiasakan diri dan melakukan dalam menjelaskan setiap ide yang ada menurut pemahaman siswa, di mana dengan adanya daya cipta dari masing-masing siswa ini hingga akan menimbulkan inovasi-inovasi terbaru, dan semua ini tidak lepas daripada guru yang hebat. Yang kedua, collaboration, kerjasama, di mana siswa diajari untuk bisa bekerja sama, teamwork, ya, di mana dalam tadi saya lihat ada tuh di yang sekolah yang diprakarsai oleh Bapak Hardiansyah tentang adanya apa tadi, praktek langsung gitu. Nah, yang ketiga, komunikasi, bagaimana siswa bisa membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan, lisan maupun multimedia. Dan terakhir tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah, di mana siswa bisa menyampaikan idenya lalu bisa mencari solusi daripada masalah yang mereka hadapi khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, relevansinya antara kurikulum Merdeka Belajar dengan pembelajaran abad 21 adalah di mana dengan pembelajaran kurikulum merdeka yang tentunya diprakarsai oleh guru yang hebat, maka bisa menjalankan semua yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam pembelajaran di abad 21. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang relevansi pembelajaran abad 21 dengan kurikulum merdeka. Mungkin lebih dalam bisa kita saling diskusi, saling sharing. Sebelumnya saya tutup dulu dengan ada pantun nih. Karena kami dari Riau, yaitu yang pertama, biaya gedung untuk wisuda dan resepsi, logistik pelantikan pejabat tinggi, kini bisa dihemat dan dihindari karena dunia maya mewakili ekspresi. Saatnya era akan berganti dari manual ke digitalisasi. Siap siaga seluruh negeri jika tidak mau mati suri. Keliling pulau, cari bahan baku permen. Jangan lupa singgah ke Bangkalan. Pelatihan hari ini paling keren. Semua siap menerima perubahan. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.